Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi kami tentang implikasi tantangan bisnis bagi SDM sebagai profesi. Yang pertama, introduction. SDM mengacu pada sistem organisasi dan proses dalam perusahaan, misalnya kepegawaian, perekrutan, komunikasi, dan kompensasi, yang mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan. Proses ini harus dilakukan dinilai dari sejauh mana mereka meningkatkan daya saing. Menurut Ulrich tahun 1997, ada 3 implikasi tantangan bisnis terhadap manajemen SDM, yaitu implikasi pada sifat kompetisi, implikasi pada pemimpin masa depan, dan implikasi pada sumber daya manusia sebagai profesi. Ketiga implikasi tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, implikasi pada sifat kompetisi. Jika kompetisi didefinisikan sebagai usaha penambahan nilai pelanggan melalui cara unik, maka dengan demikian, perusahaan harus menemukan cara-cara baru dan unik dalam melayani pelanggannya. Menurut Ulrich tahun 1997, meskipun para pesaing telah belajar untuk meniru tentang biaya, teknologi, distribusi, proses pembuatan produk, dan fitur produk, namun perusahaan harus tetap unik. Respon perusahaan terhadap tantangan kompetitif adalah mereka harus berfokus pada kapabilitas organisasional serta kecepatan daya tanggap atau responsif, daya hubungan atau relationship, kegesitan, pembelajaran, dan kompetensi karyawan. Yang kedua, implikasi pada kepemimpinan masa depan. Salah satu implikasi tantangan bisnis pada kepemimpinan masa depan adalah para pemimpin pada semua level perusahaan harus mendambakan dan berkomitmen untuk menang. Namun demikian, keinginan menang saja tidaklah cukup. Para pemimpin harus membuat jalan agar keinginan menang tersebut dapat tercapai. Para pemimpin sukses di masa depan adalah mereka yang dapat menciptakan kapabilitas organisasional. Mereka harus mampu mengidentifikasi kapabilitas kritis untuk keberhasilan perusahaan dan mampu mendesain serta menyelenggarakan praktek-praktek manajemen SDM yang dapat menciptakan kapabilitas yang dituntut tersebut. Implikasi pada SDM sebagai profesi. Agenda baru bagi para manajer SDM adalah mereka harus berfokus pada pemenangan kompetisi. Sebagai pemenang kompetisi, profesional SDM harus berfokus pada kemampuan mereka menyelenggarakan pelayanan daripada sekedar melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka harus menyatakan dengan jelas peran mereka dalam penciptaan nilai. Mereka harus menciptakan mekanisme untuk penyelenggaraan SDM sehingga dengan cepat dapat dilihat hasil usaha bisnisnya. Terakhir, mereka juga harus belajar mengukur hasil dalam kaitannya kebersaingan bisnis dan memimpin transformasi budaya. Kemampuan beradaptasi merupakan hal yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia atau SDM saat ini. Perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi pada dunia bisnis mendorong SDM untuk terus berubah. Bahkan, pekerjaan yang dianggap penting bisa hilang dalam 3 tahun ke depan. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja dalam tim merupakan komponen penting yang dibutuhkan SDM selain kecerdasan intelektual. Manajemen sumber daya manusia di masa mendatang. Di masa mendatang, para manajer sumber daya manusia harus bekerja keras mengatasi anggapan negatif. Hal ini dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, manajer sumber daya manusia harus menjadi pembisnis yang profesional. Kedua, manajer sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan yang baik tentang tren isu yang berkembang pada saat ini dan di masa mendatang. Yang terakhir, manajemen sumber daya manusia harus meningkatkan keefektifan pemanfaatan sumber daya manusia di dalam organisasi. Berikutnya ada tantangan global. Yang pertama, tantangan global institusi atau perusahaan. Antara lain, pertama, mengembangkan pemikiran di dalam fungsi SDM. Kedua, menyelaraskan proses dan aktivitas inti SDM. Yang terakhir, meningkatkan kompetensi. Lalu ada tantangan teknologi. Yang pertama, perubahan tata cara kerja. Kedua, membuat sistem kerja yang terintegrasi. Yang ketiga, e-commerce and e-HRM. Yang keempat, jaringan sosial media. Dan yang terakhir, pengembangan pedoman bidang HRM. Globalisasi telah menuntut manusia untuk selalu siap dalam menghadapi perubahan serta persaingan di tingkat internasional. Jika tidak mampu beradaptasi, maka manusia akan kalah. Hal serupa juga akan menimpa sebuah organisasi apabila mereka tidak dapat mengelola SDM
dengan baik. Salah satu kunci yang diperlukan agar SDM mampu bersaing di tingkat internasional adalah kegigihan. Sebab, kegigihan akan membantu manusia untuk fokus pada tujuan, mendorong kreativitas dalam mencari solusi, dan meningkatkan potensi diri. Dalam meraih tujuan jangka panjang di era persaingan global, individu dituntut untuk mempunyai keinginan, hasrat, semangat, antusiasme, ketekunan, ketahanan, serta konsistensi. Sebaliknya, organisasi dengan SDM yang tidak bersemangat atau apatis justru akan sulit mencapai tujuan jangka panjangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.